Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal pertidaksamaan eksponen. Jadi saya langsung saja, yang pertama itu contoh soalnya 9 pangkat X plus 1 lebih besar atau sama dengan 27 pangkat X min 1. Nah, jadi ciri-ciri dari soal pertidaksamaan eksponen yaitu ada dua persamaan di sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi tandanya perbedaannya dengan di persamaan eksponen. Di sini tanda yang menghubungkan itu bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Oke, langsung saja saya selesaikan. Jadi kalau soal seperti ini, kita buat dulu bilangan pokoknya sama. Sebenarnya sama seperti di persamaan eksponen. Kalau dilihat di sini ada 9 dan 27. 9 dan 27 ini kan bisa dibuat bilangan pokoknya menjadi sama-sama 3. Yaitu 3 pangkat 2 pangkat X plus 1 lebih dari atau sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 X min 1. Oke, kemudian di sini jadi 3 pangkat 2 X plus 2 lebih dari atau sama dengan 3 pangkat 3 X min 1. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama, jadi langsung saja kita cari pertidaksamaannya, yaitu 2x plus 2 lebih dari atau sama dengan 3x. Di sini dikalikan juga ya. Jadi min 3. 3x min 3. Kita ubah bentuknya. 2x min 3x lebih dari atau sama dengan min 3 ini min 2. Kemudian di sini di ruas kiri jadi min x lebih dari atau sama dengan min 5. Jadi pertidaksamaannya adalah x lebih dari atau sama dengan 5. Selesai. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu adalah awalnya di sini kan min x. Di sini min 5. Kita kan mau membuat dia menjadi x. Jadi kan kita kalikan dengan min 1. Karena kedua ruas di kiri dan di kanan dikalikan dengan min 1, jadi lebih dari atau sama dengan di sini. Pada hasil itu berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari atau sama dengan 5. Oke, jadi kapan tanda dari pertidaksamaan itu berubah? Dia akan berubah ketika kedua ruas itu sama-sama dikalikan dengan min 1. Oke, saya berikan satu contoh soal lagi. Oke, di soal di sini sekarang ada 9 pangkat X min 10 dikalikan dengan 3 pangkat X tambah 9. Jadi di sana tandanya kali ya, di sini, bukan X. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sama, kita ubah dulu bilangan pokoknya menjadi bentuk yang paling sederhana. Di sini kan ada 9, ada 3, ada 9. 10-nya kita abaikan saja dulu. Kita buat dulu permisalannya. Jadi 9 itu kan 3 pangkat 2 kali X, 3 pangkat 2 X min 10 kali 3 pangkat X-nya kita biarkan ditambah 3 pangkat 2 lebih dari 0. Nah, kemudian di sini kan kendalanya ada 10 yang kalau di
buat bilangan pangkat dengan bilangan pokoknya 3 tuh tidak bisa. Jadi di sini kita misalkan bilangan yang dengan pangkat X itu sebagai satu variabel. Di sini bilangan dengan pangkat X-nya kan adalah 3 pangkat X, di mana 3 pangkat 2X yang ini itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat X juga. Kita misalkan 3 pangkat X itu misalkan sama dengan Y. Ingat bahwa 3 pangkat X sama dengan Y ini dimisalkan. Kita andaikan dia 3 pangkat X sama dengan Y. Jadi dari sini kita akan dapat 3 pangkat 2X itu kan sama dengan 3 pangkat X pangkat 2. Jadi kita ubah semua bentuknya. Ini kalau misalkan kita masukkan ke permisalan dia jadi Y pangkat 2. Karena permisalannya kan tadi 3 pangkat X sama dengan Y. Jadi Y kuadrat min 10Y. Jadi 3 pangkat X di sini juga berubah jadi Y tambah 3 kuadrat. Kita biarkan dulu bentuknya 3 kuadrat. Lebih dari 0. Oke, kemudian bentuk lainnya kan Y kuadrat min 10Y tambah 9 lebih dari 0. Nah, di sini kita faktorkan. Caranya memfaktorkan sama seperti pada video sebelumnya, kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan 9, A kali C, yang kalau dikalikan sama dengan min 10, yaitu B di sini. Nah, dua bilangan itu kan bisa menjadi min 9, min 1. Dua buah bilangan di sini yang kalau dikalikan sama dengan 9, yang kalau dijumlahkan sama dengan min 10. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau bentuknya sampai seperti ini, kita cari sekarang pembuat nolnya. Jadi agak berbeda dengan di video yang di soal yang pertama. Kalau untuk soal yang kedua, karena kita menemukan dua nilai X, jadi kita cari pembuat nolnya. X min 9 sama dengan 0. X sama dengan 9. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Kita buat garis bilangannya. 1, 9. Kita substitusikan ke persamaan yang di sini. Jadi akan didapat min plus plus. Oke, sekarang kita dapat plus, min, dan plus. Nah, plus, min, plus di sini didapatnya dari ketika misalkan di sini kan ada 1 dan 9. Di sini di sebelah kiri 1 itu kan ada 0. Di sini ada 1 sampai 9. Kemudian di sini ada 9 dan seterusnya. Oke, kemudian kita ambil salah satu bilangan. Misalkan di sini saya ambil 0. Substitusikan ke persamaan ini. Persamaan yang dimisalkan. Ketika kita substitusi nilai y-nya sama dengan 0, itu kan kita dapat nilai hasil akhirnya itu sama dengan positif. Jadi kita buat di sini positif. Kalau di sini sudah positif, maka di sebelahnya akan negatif dan kemudian bergantian lagi positif. Oke, kemudian sudah kita dapat pembuat nolnya. Kita gunakan daerah yang positif itu sebagai daerah penyelesaian. Kenapa daerah positif menjadi daerah penyelesaian? Karena pada soal yang paling awal sekali kita punya lebih dari 0. Bilangan yang lebih dari 0 itu kan yang positif. Jadi di sini yang positif adalah Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 9. Karena Y tadi kita misalkan dengan
3 pangkat X. Jadi sekarang kita kembalikan 3 pangkat X kurang dari 1 atau 3 pangkat X lebih dari 9. Di sini kita ubah lagi bentuknya, 1 dan 9-nya supaya menjadi 3 pangkat. Jadi 3 pangkat X kurang dari 1 itu adalah 3 pangkat 0 atau 3 pangkat X lebih dari 3 kuadrat. Kenapa saya ubah menjadi 3 pangkat? Agar di sebelah kiri dan kanannya seperti di sini itu sama-sama bilangan pokoknya 3. Nah, dari pertidaksamaan yang 2 ini bisa dilihat bahwa di sini X-nya kurang dari 0 dan atau X-nya lebih dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Oke, jadi seperti itu. Kalau saya simpulkan, pada soal yang pertama ketika kita bisa langsung menyelesaikan persamaan yang ada di bilangan pangkatnya. Jadi kan ketika menyelesaikan pertidaksamaan, kita selalu membuat bilangan pokoknya sama. Nah, ketika bilangan pokoknya sama dan kita dapat dia bentuknya seperti ini, atau Gx lebih dari Fx seperti itu, sudah langsung 2 fungsi, bisa langsung kita selesaikan dengan menyelesaikan pangkatnya. Nah, ketika kita menemukan soal yang bentuknya seperti ini, jadi ketika kita ubah bilangan pokoknya menjadi sama, dia membentuk ada bagian yang tidak bisa diselesaikan seperti -10 di sini. Kita lakukan permisalan dengan memisalkan bilangan pokok pangkat X. Ingat untuk memisalkan dia menjadi pangkat X yang paling sederhana, karena supaya nanti kita bisa memisalkan semuanya. Maksud saya, apabila kita misalkan 3 pangkat 2X-nya yang sama dengan Y, nanti kan 3 pangkat X-nya yang susah. Kalau misalkan 3 pangkat 2X-nya sama dengan Y, jadi kan ketika kita punya 3 pangkat X yang di sini, itu kan jadi susah memisalkannya. Kalau misalkan kita ubah, kita balik, yaitu 3 pangkat X-nya dimisalkan dengan Y, jadi kan 3 pangkat 2X-nya tinggal ditambahkan pangkat 2. Kemudian sudah dimisalkan, kita ubah bentuknya menjadi dalam Y, selesaikan pertidaksamaannya, dicari pembuat nolnya. Ketika mencari pembuat nol, setelah difaktorkan, ingat untuk mencari daerahnya. Jadi dibuat dulu 9 dan 1-nya dalam satu garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Kemudian kita cari daerahnya. Di sini adalah kurang dari 1, di sini antara 1 sampai 9, di sini 9 ke atas. Kemudian cara mencari daerahnya dengan substitusi salah satu nilai di daerahnya. Saya menyarankan untuk selalu mencari 0, karena 0 kan paling gampang untuk dioperasikan. Substitusinya ke permisalan ini setelah dimisalkan, jangan ke soal, karena kan kita menyelesaikan permisalannya dulu. Kemudian apabila nilainya positif, di sini dibuat positif. Kalau sudah di sini positif, pasti bergantian plus, min, plus, dan seterusnya, plus, min, plus, dan seterusnya. Kemudian setelah mendapat plus, min, plusnya, daerahnya, kita cari daerah yang sesuai dengan soal, karena yang diminta di soal lebih dari 0, jadi positif. Makanya yang digunakan di sini dan di sini adalah Y kurang dari 1 yang positif di sini, dan Y lebih dari 9 yang positif di sini. Baru diselesaikan biasa, kemudian dicari
hubungan pertidaksamaannya dengan X-nya. Oke, demikian video pembelajaran mengenai pertidaksamaan eksponen. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.